Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Widal kembali hadir bersama saya Bulu Widal di acara Baraya Widal Podcast. Episode kali ini episode yang ke-13. Kita mengundang semua jagoan-jagoan politik Sukabumi. Dan sekarang ini ada kedatangan tamu yang spesial karena dua-duanya suka nyeruduk. Siapa mereka? Kita kembali lagi di Baraya Widal Podcast. Kali ini saya kedatangan dua pemuda. Yang satu dipertanyakan si pemudanya. Tahu pemuda, tahu remako ya. Selamat datang Kang Henry. Kang Henry kemana Mang? Alhamdulillah, hatur nuhun Kang Widal pangestu. Siap. Hatur nuhun tos diundang di acara Widal Podcast luar biasa. Keren menginspirasi. Siap. Dan satu lagi ada Egi Akang dah hanapeun. Unailah Kang Anggi. Ya, Anggi kumaha da Mang? alhamdulillah Kang Bul Widal sudah mengundang. Siap. Mulem, Wilujeng Ungi satracana atur nuhun pisan. Mudah-mudahan tiasa curhat kondisi tentang masalah Kota Sukabumi. Kota Sukabumi. Kalau ini tentang kabupaten Mas asli. Oke, Baraya. Kita akan ngobrol bersama 1 jam ke depan bersama mereka. Kita akan membahas tentang siapa mereka dan apa motif mereka untuk 2024. Pertama saya datang ke Kang Henry dulu. Kang Henry mangga tepangkeun ke masyarakat Sukabumi saha Kang Henry teh. Siap, hatur nuhun Kang Widal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Nepangkeun abdi sareng Henry Wijanarko. Abdi linggi di Karangtengah Cibadak. Saya campur lah. Campur bebas. Abdi di Dapil 3 Kabupaten Sukabumi, membawahi berarti 6 kecamatan, Kecamatan Caringin, Cantayan, Cibadak, Nagrak, Cikembar dan Cikidang. Mudah-mudahan yang nonton di sini ada dari Dapil 3 Kabupaten. Hatur nuhun. Siap. Oke, itulah sekelumit tentang Kang Henry. Nanti kita gali ya Baraya. Oke. Anggi, sok tepangkeun Anggi teh walaupun sebagian saya nu kenalin tapi bisa anu teu kenalin kan Ya, terima kasih Kang Bul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampurasun. Mudah-mudahan di kesempatan hari ini kita bisa curhat cerita. Mungkin pertama perkenalkan, nama saya Anggi Purwanto. Kalau biasa dibilang ada aliasnya sebetulnya, Anggi Purwanto alias Tigo. Seperti itu. Mungkin kawan yang kenal Tigo itu sebetulnya Anggi Purwanto. Nah, kebetulan di kesempatan hari ini mungkin di kontestasi 2024 yang mungkin akan kita akan kita ikuti secara serentak, yaitu pemilihan dan pemilihan presiden. Kebetulan saya salah satu yang ikuti kontestasi di Kota Sukabumi, khususnya Dapil 3. Ada 2 kecamatan di sana, Kecamatan Wondoyong dan Kecamatan Gunung Puyuh. Mudah-mudahan apa yang mungkin kita cita-citakan, khususnya anak muda, bisa menjadi salah satu perwakilan atau mewakili teman-teman yang di luar sana. Terima kasih. Oke, sip. Itu sekelumit juga tentang Anggi ya. Kalau pengen tahu datang aja ke Mabesnya. Kang Henry, kegiatan sehari-hari ini apa sih Kang Henry selama ini? Saya sebelum tahapan pencalekan memang sehari-hari itu usaha konveksi. Usaha konveksi ya bidangnya pasti jahit-menjahit kan. Ada melannya, jaket, kaos dan lain-lain. Nah, terakhir juga bikin bola. Oh, Bola sepak, bola voli. Homemade itu. Betul, homemade. Dan perlu diketahui juga mungkin banyak yang belum tahu bahwa satu-satunya yang bikin bola itu di Sukabumi. Di Kabupaten Sukabumi. Oh iya, banyak ya. Dicek gitu ya. Nah, itu peluang juga buat teman-teman yang suka di UKM. Gitu. Jadi memang salah satu yang menjadi dorongan, motivasi untuk ikut
di pencalonan ini, saya selain tentunya ideologis ingin bermanfaat untuk masyarakat, tentunya juga ingin mendorong minat kewirausahaan anak muda. Karena menurut saya itu udah makin kesini itu yang bekerja itu akan semakin sedikit. Yang harus didorong itu UKM, UMKM, dari namanya tulang punggung negara itu ada di UMKM. Gitu Kang. Kalau selain konveksi ya hobinya memang di bidang sosial. Ya dari dulu senangnya ya kalau ada yang bermasalah di bidang kesehatan gitu ya itu kita suka bantu. Memang itu udah turunan lah pengentannya, turunan dari orang tua saya yang kebetulan juga aktivis juga keduanya gitu ya. Ayah saya dulu dari GMNI, terus ibu saya juga struktural di PDI Perjuangan. Jadi memang sudah mengakar begitu untuk peduli dengan lingkungan sekitar. Jadi sehari-hari sih saya selain usaha bawa mobil ambulan. Gitu. Punya sendiri apa ambulan orang? Ambulan PDI Perjuangan. Oh, PD Perjuangan. Itu ambulan PDI Perjuangan. Di endorse juga gitu, jadi di branding gitu ya. Ada gambarnya di situ Bu Megawati, Presiden kelima, dan Bu Ripka Ciptani, DPR RI, Komisi 7 yang saat ini sedang menjabat dan mencalonkan lagi. Nah itu memang itu sudah menjadi hobi, bawa yang sakit ke rumah sakit, mengurusi yang misalnya masih kurang persyaratan apa-apa gitu ya, kadang suka dipersulit di rumah sakit. Nah itu paling hobi deh ngurusin yang kayak gitu tuh. Gitu. Nah jadi mungkin dilihat dari situ juga ya, dari situ juga maka partai mendorong saya untuk mencalonkan diri. Oke, sip. Gitu. Oke. Nggi, kegiatan sehari-hari? Sebetulnya kalau untuk kegiatan sehari-hari sama dengan Aktivitas lah. ya kegiatan teman sebetulnya. Karena gini, kita kan di dalam perjalanan ya, di dalam perjalanan mungkin seperti ceritakan sama Mas Hendrik itu, aktivitas sekarang mungkin lebih ke advokasi sosial tentang bagaimana kita harus bisa melihat kondisi khususnya di perkotaan, di kota Sukabumi, tentang masalah kesehatan, tentang masalah pendidikan. Nah itu yang mungkin seperti ada yang ada yang berbicara masalah ditolak di rumah sakit, terus ada yang berbicara masalah susah mendapatkan akses pendidikan seperti itu. Nah itu kita perjuangkan, dan kebetulan kita ada satu wadah, namanya satu organisasi Pospera, Posko Perjuangan Rakyat, dan kebetulan itu organisasi yang bergerak di bidang sosial. Di dalamnya kita ada beberapa kriteria. Salah satunya kita juga menghimpun teman-teman difabel yang disabilitas di sana. Nah karena mereka mempunyai hak yang sama, mempunyai kemampuan yang sama kita, sebetulnya seperti itu. Karena ketika kita himpun mereka ternyata luar biasa. Mereka punya potensi yang harus bisa kita berdayakan seperti itu. Contoh ketika kemarin kita memberikan peluang teman-teman yang mungkin tidak punya kegiatan, kita berdayakan untuk buka wirausaha kecil-kecilan seperti cuci steam, terus kopi, menjadi barista-barista di wilayahnya masing-masing seperti itu. Nah kalau untuk berbicara kegiatan yang mungkin aku sekarang ya mungkin sama dengan teman-teman yang lain. Tidak kita ini berbicara masalah sekarang seperti ini, besok seperti apa. Tapi ada hal yang mungkin kita harus ketahui juga, bahwa ketika ada orang yang mungkin butuh pertolongan,
hadir kita di tengah-tengah mereka. Kurang lebih seperti itu. Itu Bang Mungil. Oke. Ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Akang-akang ini kenapa sih tertarik atau sampai sekarang masuk kontestasi? Kenapa tertarik ke dunia politik dan kenapa harus PDIP? Jangan dulu ya. Siap. Kenapa harus dari PDI Perjuangan dulu? Kenapa harus tertarik ke politik? Tertariknya Apa sih yang ingin diperjuangkan? karena dengan berpolitik kita bisa berbuat lebih. Dalam artian begini, Kang Wida, kalau kita hanya menjadi penonton di luar arena, kita hanya bisa nyorakin. Tapi kalau kita menjadi pemain di dalamnya, kita bisa membuat satu perubahan. Dalam artian begini, politik di sini kami berdua menjadi wakilnya rakyat, seperti ya, wakil rakyat. Jadi bukan sekedar hanya menjadi dewan. Nah, pengalaman saya mungkin agak berbeda, ada juga yang sama teman-teman yang sudah menjadi dewan itu kadang suka ngawelat, gitu, suka ngawelat. Jadi bahasa kasarnya memberi amnesia atau mungkin sombong, gitu ya, seolah-olah menempatkan martabatnya itu lebih tinggi dari masyarakat. Nah, itu menjadi satu dorongan, motivasi buat saya, karena menurut saya itu salah konsepnya. Konsepnya satu, itu udah salah dari awalnya. Karena namanya wakil rakyat, itu kan pimpinannya itu adalah rakyat. Jadi kalau ada wakil rakyat atau dewan yang sombong, itu berarti sudah salah konsepnya. Itu dulu awal. Bagaimana kita bisa menyambungkan aspirasi masyarakat kalau kita tidak dekat. Nah, rata-rata saya nggak tahu di daerah teman-teman, tapi ada pengalaman lah saya ya. Jadi agak susah bertemu dengan yang menjadi wakil kita, itu agak susah ketemu, dihubungi juga mungkin susah. Dan itu yang menjadikan masyarakat sekarang itu, apalagi anak muda itu menjadi apatis terhadap politik. Nah, itu harus dirubah. Itu yang menurut saya mendorong saya supaya bisa mewakili, ada kok sebenarnya partai politik atau politik yang berpihak dan pro kepada masyarakat. Itu PDI Perjuangan. Itu. Karena PDI Perjuangan itu adalah partai wong cilik. Partainya masyarakat kecil yang menurut Ketua Umum kami, Bu Mega, itu jargonnya itu menangis dan tertawa bersama rakyat. Jadi seperti itu, kenapa PDI Perjuangan dan kenapa tertarik. Untuk membuat perubahan, Kang. Untuk membuat perubahan, kalau role model kayaknya terlalu lebay lah ya. Terlalu lebay. Tapi minimal ingin membuat satu perubahan. Di mana ada kok konsep-konsep yang nggak usah muluk-muluk. Kalau untuk jadi wakil rakyat tuh nggak usah menjanjikan hal-hal yang di luar logika gitu ya, atau bahkan membodohi masyarakat. Dengan apa adanya saja, saya rasa masyarakat sekarang itu juga bisa menerima. Gitu. Jadi nanti kalau saya sih konsepnya ke depannya memang keterbukaan di bidang apapun gitu ya. Karena banyak sekarang itu program-program masyarakat tuh nggak tahu apa sih untuk fungsinya dewan, apa cuman datang, duduk, diam, duit gitu kan. Sedangkan fungsi-fungsinya sendiri itu tidak dijalankan. Padahal fungsinya dewan itu kan harus berada bersama masyarakat untuk menampung aspirasi dan menyampaikan aspirasinya. Seperti itu, Kak. Itu yang terutama membuat saya tertarik, ingin membuat satu perubahan, pembeda bahwa anak muda itu nggak sama lah sama yang dulu-dulu gitu, yang dulu-dulu. Kita harus punya sesuatu yang progresif, yang inovatif, dan harus berani untuk membuat terobosan-terobosan. Begitu. Kenapa PDI Perjuangan? Karena memang yang paling cocok ideologinya menurut saya ya, dalam artian itu menjaga Pancasila, menjaga keutuhan persatuan Indonesia, yaitu PDI Perjuangan. Bagaimana tidak, karena PDI Perjuangan sendiri itu lahirnya kan dari rahimnya Bung Karno sendiri gitu ya. Karena dari Bung Karno jadi PNI lalu berfusi menjadi PDI gitu. Di situ benar-benar kami dan Bung Anggi juga pasti setuju
setiap kader itu dibekali nilai-nilai menjaga Pancasila. Semuanya gitu ya. Pancasila 1 Juni gitu kan, hari lahirnya Pancasila itu. Terus kami di PDI Perjuangan juga diajarkan untuk tetap membumi gitu, membumi. Contohnya ya seperti dewan-dewan PDI Perjuangan sekarang yang sudah incumbent. Incumbent itu contohnya misalnya Bu Dr. Rifka Ciptaning misalnya. Beliau itu naik mobil ambulan Pak ke Sukabumi dari Jakarta gitu ya. 4 periode Pak, mau kelima, berarti sudah 20 tahun lebih kan. Setingkat menteri bahkan dulu ketika menjadi ketua komisi, tapi dia nggak gengsi. Nah, karena yang dijaga itu ya partai wong ciliknya itu. Nah, begitu. Lalu Pak Muhammad Zainuddin di provinsi, beliau juga sangat konsisten dengan menjaga konstituen, menyampaikan aspirasi dari masyarakat dan dekat dengan masyarakat. Jadi kalau pesan beliau berdua itu ke saya waktu itu, satu ulah ngamenak, ulah boga mental menak, kedua ulah susah komunikasi. Nah, itulah kenapa saya tertarik, karena saya melihat salah satunya melihat figur-figur dari PDI Perjuangan yang sekarang ini menjadi teladan saya. Berarti udah jadi kader Saya, di PDI itu. alhamdulillah saya Maksudnya bukan sekarang masuk PDI itu karena sekarang mau ikut nyalek, bukan, tapi udah kader dari lama gitu. iya, alhamdulillah saya mungkin secara kepengurusan sudah dari mulai punya KTP itu sudah jadi PDI. pengurus Pak. Oh, udah jadi banteng ya. Sudah jadi, bahkan lahir pun saya sudah banteng, Oh, keturunan banteng dah. turunan banteng Siap. begitu Pak. Oke. Gi, kenalan dah. Ya, sebetulnya sih kalau ketertarikan mungkin masuk ke PDI Perjuangan Boleh ke pertama itu. seperti itu. Karena kenapa? Kita tidak bisa menjadi wakil rakyat khususnya di negeri kita ini. Karena ada satu ketentuan, ada aturan, yaitu satu pemilu itu adalah partai politik. Begitu. Nah, kenapa? Saya kebetulan mungkin flashback ke belakang waktu zaman mahasiswa. Kita dulu sering teriak-teriak di luar pagar. Dan kita tidak tahu di dalam itu mereka mendengarkan atau tidak. Jadi parlemen jalanan, apa kegelisahan di masyarakat yang disampaikan ketika kita menjadi mahasiswa itu disuarakan. Karena ya suara mahasiswa menurut masyarakat itu bisa didengar. Seperti itu. Nah, hal-hal itulah yang kita perjuangkan dengan kegelisahan yang ada di masyarakat. Tetapi tidak cukup di sana. Kita memperjuangkan itu tidak hanya di luar pagar, tapi harus di dalam pagar. Seperti dengan cara apa? Ya, seperti ini. Harus ada di dalam. Dengan itu kita bisa lebih kuat dan bisa mensuarakan lebih besar, lebih kuat apa yang diharapkan oleh masyarakat. Kegelisahan yang mungkin di masyarakat bisa kita suarakan. Seperti itu. Kebetulan saya masuk PDI Perjuangan itu masih ya usia jagung ya, tahun 2011 seperti itu. Kenapa? Kita melihat sosok figur yang dimana tidak ada partai politik yang seperti PDI Perjuangan, partai wong cilik seperti itu. Dari sekian banyak partai, dari zaman 3 partai plus sekian partai, dan hari ini ada 24 partai seperti itu. Dan ternyata kader-kader PDI Perjuangan itu sangat luar biasa. Karena tidak semua mungkin orang bisa bertahan. Waktu tahun 96 di mana
PD Perjuangan punya sejarah panjang. Seperti itu, kita baca, kita komunikasi dan silaturahmi dengan tokoh-tokoh yang ada di Sukabumi. PDI itu seperti apa, PD Perjuangan dulu seperti apa, dan itu kita pelajari. Ternyata luar biasa. Dan sampai akhirnya saya pribadi memutuskan bahwa kita masuk ke PD Perjuangan. Seperti itu. Karena bagaimanapun juga, ini hasil pemikiran saya sendiri, tidak ada partai seperti PD Perjuangan yang sejarah panjang. Seperti itu. No, yang melahirkan ya khususnya di kaum nasionalis yang seperti itu, PNI-nya membentuk sebuah keputusan di mana negeri kita ini bisa merdeka. Itu gagasan beliau dan itu jadi panutan kita. Dan kebetulan ada penerus beliau, yaitu Ibu Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri, yang alhamdulillah hari ini setia terus membimbing anak-anaknya. Semua kita ini PDI Perjuangan, kader-kader itu anak-anak beliau. Seperti itu, kita dibimbing pendidikan sekolah kader, sekolah partai, dan itu untuk sebuah kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik untuk menciptakan kader-kader terbaik di nasional ataupun seperti itu. Perjalanan 2011 menuju ke 2014 itu kita menghadapi secara serentak. Tetapi saat itu kita hanya pileg terlebih dahulu, baru presiden. 2014 itu ternyata luar biasa PD Perjuangan dengan perjuangan yang mungkin dari tahun 98, 2004, 2009, 2014 bisa membuktikan ternyata rakyat bisa memilih mana partai politik terwakil terhadap rakyat. Itu dibuktikan. 2019 terjadi. Ternyata hal yang sama. Alhamdulillah masih dipercaya oleh rakyat. Seperti itu. Itu untuk perjuangan. Karena kebetulan 2019 kemarin saya ikut kontestasi juga. Cuma mungkin belum ada saatnya di sana. Ada jalan yang maha puasa yang mungkin logi seperti jangan dulu mungkin seperti itu. Ada yang mungkin harus tugas lain seperti itu. Nah, kebetulan kita dibimbing juga karena kebetulan di Sukabumi ini ada kader terbaik dari PD Perjuangan yang tadi disampaikan oleh Bung Hendrik, yaitu Ibu Dr. Ripka Ciptani. Beliau sudah 4 periode. Beliau masuk ke Sukabumi tahun 2004 terpilih, 2009 terpilih, 2014 terpilih, 2019 pun terpilih 4 kali berturut-turut. Seperti itu. Itu jadi inspirasi kami. Kenapa? Beliau dengan Sukabumi yang sangat unik, beliau bisa dipercaya oleh rakyat Sukabumi. Seperti dengan mungkin di media ataupun di kalau misalkan kita googling Ibu Dr. Ripka Ciptani, mungkin bisa membaca seperti itu. Ternyata masyarakat Sukabumi sangat cerdas. Mana wakil rakyat yang mungkin peduli terhadap rakyat ya, seperti itu. Nah, itu salah satu pimpinan kami, Ibu Dr. Ripka Ciptani, yang membimbing kami juga. Membimbing kami sampai sekarang. Karena beliau punya konsep yang sangat luar biasa seperti pernah mungkin mendirikan
sakit gratis di Sukabumi. Dan salah satunya saya di dalam rumah sakit tanpa kelas, namanya Rumah Sakit Pelita Rakyat di Sukabumi. Seperti Yang di Lembur situ itu. betul di Lembur situ. Beliau kenapa membuat rumah sakit seperti itu? Karena ini yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kenapa beliau mendirikan? Karena tidak semata-mata masyarakat Sukabumi bertemu dengan beliau setiap hari. Ketika ada rumah sakit yang bisa melayani masyarakat secara 24 jam, dan itu masyarakat ternyata ini yang bisa dipahami, yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Oh, ternyata ini wakil rakyat yang sayang dengan rakyat yang seperti itu. Dan terbukti anak-anaknya Ibu Mega, anak-anaknya Ibu Dr. Ipka Ciptaning, salah satunya saya, yang mungkin dididik sama beliau bagaimana tentang ngasih sayang terhadap sesama, jangan membeda-bedakan si A dan si B, seperti itu. Terus harapan kami ke depan bahwa Sukabumi menjadi salah satu daerah yang dimana orang-orang seperti yang punya potensi ke depan, yang punya potensi untuk kemajuan negeri, kemajuan daerahnya, ini harus menjadi hal yang harus kita dukung, seperti itu. Nah, kebetulan saya sendiri di tahun 2024 ini kenapa mencalonkan kembali? Karena kita petugas partai. Kita petugas partai, ketika ditugaskan oleh partai, siap gak siap harus siap. Karena kebetulan juga diamanahi sebagai ketua PAC di Kecamatan Warudoyong, di mana wilayah tersebut mempunyai 5 kelurahan yang mudah-mudahan kita bisa menularkan konsep-konsep Bung Karno, konsep-konsep Ibu Megawati, konsep-konsep dan ide Ibu Dr. Ipka Ciptaning, di mana yang sudah dilakukan oleh beliau bisa juga ditularkan oleh kader-kadernya seperti kami kepada masyarakat dan kader-kader di bawahnya. Seperti itu. Ya, seperti itu Mengul. Oke. Nah, Kang Henry, Siap. apa sih yang ingin diperjuangkan Kang Henry hingga Kang Henry itu sampai mau terjun nyalek? Ini yang pertama kan ya? Betul, saya Ini yang pertama. Apa sih permasalahan yang urgent yang ingin diperjuangkan oleh Kang Henry di daerah Dapil 3 Kabupaten ini sampai mau nyalek sekarang itu? Kan apa berenai nyalek mah? Betul, biaya gede, plus kesabaran, gak rasa kurusuk kali itu kadieu. Nah, Enggak juga sih sebenarnya, Kang. Kalau biaya gede itu relatif ya. Relatif karena kita tipenya atau mau pakai polanya seperti apa. Kebetulan saya penganut pola kedekatan emosional. Kedekatan emosional itu berarti kita lebih menjalin kepercayaan, kekeluargaan. Jadi kalau saya Pak nggak bikin tim sukses, saya tim suksesnya Kang Wul, ada mal tim relawan, semuanya satu wadah namanya keluarga besar. Dengan harapan apa? Kalau keluarga besar itu tidak ada sekat. Pertama, kedua tidak ada omongan asa-asa lah, mau kanggo apa lagi gitu. Jadi itu yang digaungkan, yang diharapkan oleh kami. Kenapa membuat wadahnya itu keluarga besar. Nah, yang urgent apa? Yang urgent itu sekarang apatisme, Kang. Apatisme dalam berpolitik, terutama anak-anak muda nih. Anak-anak muda dan banyak juga yang milenial dan kolonial lah gitu ya, memandang politik itu sebagai sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang tidak menarik, sudah jelas ya, dan transaksional. Nah, itu yang menurut saya sangat urgent ya. Di samping misalnya ya bidang kesehatan, bidang ketenaga kerjaan itu sudah normatif lah yang
Tapi esensinya saya rasa di situ kan. Karena kita warga negara Indonesia, warga Sukabumi gitu ya, perlu memilih wakil rakyat dan juga tentunya presiden dan wakil presiden itu jangan hanya berdasarkan transaksional saja. Kalau sekarang nih ya nyerempet-nyerempet dikit lah kan ya, karena kita ngobrolnya sesama banteng jadi kurang hot sebenarnya nih. Seperti sekarang misalnya presiden ya, kita kan cawapres juga kan ya, pilpres ini konteks pilpres ini. Kok banyak masyarakat itu yang terjebak tuh di isu-isu yang menurut saya itu tidak substansi, bukan tentang gagasan, bukan tentang program, tapi lebih ke gimmick gitu. Lucu nih, saya mau milih ini ya karena dia gemoy. Jangan bilang gemoy ya. Inangnya apa? Bebas lah di sini Mas ya. Kalau kenal gitu ya. Karena dia gemoy, karena dia anak Pak Lurah, karena anak haram konstitusi gitu ya. Jadi menurut saya kurang substansi gitu. Nggak ngelihat apa sih program yang ditawarkannya gitu. Makan siang gratis sama minum susu gitu ya, dibandingkan dengan program yang dari pasangan jagoan kami gitu ya, Pak Ganjar Mahfud, itu kan dengan kata Pesakti itu ada 21 program yang unggulan begitu ya, termasuk di situ satu keluarga miskin, satu sarjana, dibandingkan dengan makan siang gratis, kan nggak nyambung gitu ya, jauh lah gitu. Kalau makan siang gratis ini untuk apa sih? Nah, maksud saya masyarakat ini juga perlu banyak kita edukasi, kita ajak ngobrol lah. Kalau edukasi kayaknya terus kesannya kita menggurui, tapi kita ajak ngobrol bahwa janganlah kita terjebak di politik yang transaksional, politik yang hanya mengedepankan emosional. Kita juga harus rasional. Gitu, jangan karena melihat misalnya di sosial media, apalagi yang namanya PDI Perjuangan, PDI Perjuangan mah anulah gitu kan. Padahal kalau sudah masuk ke dalamnya, cobalah masuk ke dalamnya, dilihat nggak seperti itu kok. Gitu. Jadi jangan dulu kita membuat satu sekat atau tendensi kepada siapapun itu, dari partai apapun itu juga. Kita harus menyelamu, mempelajari visi misinya, dan bukan hanya capres-cawapres Pak Kang Widal. Saya rasa caleg-caleg juga harus digodok itu, harus ditanya apa sih gagasannya, apa sih konsepnya gitu. Memperjuangkan masyarakat itu kumaha carana. Kalau cuman ayeuna sok dukung saya, siap sabaraha suara, kumaha carana bade ngaliwat, bade ngusap, bade naon gitu kan. Nah, rata-rata kan transaksional seperti itu. Tapi setelah itu 5 tahun ke depan tidak ada lagi tuh sentuhan-sentuhan. Tidak ada lagi namanya pembinaan, tidak ada lagi namanya kedekatan emosional yang dibangun, kemanfaatan untuk masyarakatnya juga ya tidak ada. Nah, makanya Kang, kalau saya sih melihat itu terutama yang urgent ya. Karena budaya kita makin kesini makin nggak jelas menurut saya. Kalau orang Sunda, walaupun sebenarnya saya asli nama Panginten, bapak di Jogja, ibu di Solo, jadi orang Jawa sebenarnya nama. Dan namanya Henry Wijanarko itu masih saya ona. Tapi berhubung saya sudah di orang Panginten dunianya produksi made in Cibadak, jadi terus saya logat Jawana gitu nya, Silana ya. terus dawi ka Jawa mana mau di aku lah gitu. Tapi bisa bahasa Jawa. Ya, Wani piro eu. ya sedikit-sedikit lah gitu ya. Jadi memang itu yang harus dijaga kan, karena kalau kita berbicara generasi emas itu bukan generasi kita saat ini. Generasi emas itu generasi yang akan datang. Kita 50 ya. betul. Kita untuk mengatakan pondasi. Bagaimana kita mematakan pondasi kalau kita sendiri yang saat ini dianggap sebagai orang-orang yang punya pengaruh di bidang apapun itu,
kita bisa membuat sesuatu, tapi kita mengendorse, mendorong, atau bahkan mengundang politik-politik transaksional. Begitu, itu yang menurut saya sangat mengkhawatirkan. Itu makanya kalau saya berharap para generasi muda di sini, akang-akang, teteh, bapak-bapak, ibu-ibu, aki, nini, ulah kabita kanu saharitaeun. Cobi ditingali kumaha jamina. Da gampil sih, gampang sekali kalau melihat calon. Maukah itu calon dewan, mau itu calon kades, calon RT sekalipun, yang perlu ditanya mah tatanggila. Kalau tetangga mah badai hadeng ke badai goreng pasti keluar sadayana apa. Jadi itu kita lihat rekam jejak, track record yang paling mudah dari situ. Itu teman-teman jangan hanya teriming-iming begitu ya. Sok ieu kos bola gitu kan. Tapi lihat dulu lah track recordnya dan konsep kedepannya seperti apa. Ada nggak sih keberpihakan terhadap masyarakat? Ya, konsepnya seperti apa? Kalau saya konsepnya nggak apa-apa ya, langsung dijelaskan. Kalau saya konsepnya begini, Kang Nidal. Jadi karena saya pernah berpengalaman di bidang organisasi itu selain politik ya. Kalau politik itu saya mungkin sudah 20 tahun lah ya. 20 tahun 4 periode lah. Jadi pengurus ranting 2 periode, terus sekarang di ketua PAC 2 periode begitu ya. Kalau di organisasi kemasyarakatannya, saya di ketua Karang Taruna desa itu 1 periode, lalu di BPD desa 1 periode, di KNPI kecamatan, lalu di FKP Kabupaten. FKP itu Forum Kewirausahaan Pemuda gitu. Nah, dari pengalaman organisasi itu saya mempelajari yang menjadi napas organisasi dan kenyamanan itu sebenarnya adalah keterbukaan. Keterbukaan. Kalau kita terbuka, transparan gitu ya. Transparan itu kan bukan berarti telanjang bulat. Tapi kita memberikan informasi yang betul gitu. Ya contohnya saja, sekarang banyak Kang masyarakat sudah sekian tahun kan ada dewan gitu ya. Tahu nggak sih masyarakat program aspirasi itu sabaraha, ukir itu sabaraha, dialokasikannya kemana? Banyak yang nggak tahu gitu. Atau gajinya dewan berapa gitu. Kan biasanya ini saya pribadi ya, di sana Pak Dewan atau Bu Dewan ambil aya priogi ieu warga, bukan pribadi, warga gitu. Aya semen, aya gang ieu bolong-bolong, bantosan lah panambalkeun paling ge priogi dimasak 10 sak. Duh, teu aya atosna. Kan sering kali begitu jawabannya ya. Atau ya nantilah kita jawab pakai program misalnya. Nah itu kan masyarakat menurut saya sih itu suatu pembodohan kan. Karena kalau nyebatkan terbuka duit ya udah nggak kelihatan kan ya. Tapi yang jelas gaji itu ada, program aspirasi itu ada. Kemana program aspirasinya, kemana gajinya ya itu tanyakan kepada dewan-dewannya. Nah, kalau buat saya sih, saya sendiri punya konsep untuk membuka itu semua. Program aspirasinya dikemanakan, titiknya di mana, bentuknya apa, apakah itu pembangunan infrastruktur kah, atau itu pemberdayaan kah, begitu kan? Ya itu dibuka, termasuk gaji juga, gitu. Kalau kita dibuka gaji dan masyarakat mau suzon banyak, gitu datang ke rumah atau ke sekretariat, dipergunakannya untuk anu. Karena kan tidak mungkin menurut saya. Salah satu contoh tadi misalnya gang depan rumahnya Kang Wida kurang semen dimasak atau 10 sak. Masa dijawabnya pakai program aspirasi, mengajukan sekarang tahun depan baru cair begitu kan. Itu kan nggak efektif. Nah itu yang harus dijawab saat ini dan secepatnya. Itu dijawabnya dari mana? Ya dari gaji
dewan sendiri, itu lebih efektif begitu. Nah, kalau diterapkan seperti itu, dan ini juga mudah-mudahan teman-teman calon legislatif yang lain juga mendengar, mudah-mudahan bisa diterapkan juga tuh, kita bareng-bareng kita terapkan bersama. Jadi kalau diterapkan seperti itu, saya rasa nggak perlu input kalau datang warga, nggak perlu ganti nomor HP, tinggal datang dijelaskan, oh bulan ini pengeluarannya adalah ini, buktinya ini, dokumentasinya ada. Syukur-syukur kalau pas lagi kerja baktinya kita ikut turun ngelewat yang warga. Saya rasa itu sih yang jarang kita temui saat ini, gitu. Jarang kita temui saat ini hal seperti itu. Ya kita lihat paling dulu Pak Jokowi ya sebelum jadi maling kundang sih memang seperti itu. Maling kundang. Pak Ganjar begitu ya, Pak Ganjar juga banyak lah kalau tokoh-tokoh di PDI memang bentukannya, cetakannya harus dekat dengan masyarakat. Mudah-mudahan yang menjadi harapan konsep saya seperti itu bisa terlaksana dengan dukungan dari masyarakat Kabupaten Sukabumi, terutamanya di Dapil 3. Oke, jadi intinya adalah keterbukaan dan edukasi pendidikan kepada masyarakat gitu ya, yang ini perjuangkan. Ya. Nggih, tahu sih nu keukeuh ingin terus berjuang sedua kali ya. 2 kali. Ya. Apa sih yang hal urgent atau hal yang utama yang ingin diperjuangkan sedua kali ya nyari hati? Arek 2 kali berenya. Anu 2 kali nah. Jadi 3 kali. 3 kali. Ya, sebetulnya gini ya. Kenapa mendeklarasikan diri ya untuk masuk atau maju kembali di 2024 sekarang ini? Kita ngelihat kondisi yang mana jangan jauh-jauh. Udah apolitik. Pasti udah gak percaya. Tapi kan bapaknya siapa? Pokoknya negeri. Terus pimpinan di wilayah, misalkan RT RW-nya seperti ini harus diberikan pendidikan politik seperti itu. Ya, ini pimpinan-pimpinan kita karena negara, gitu loh. Tidak negara seperti itu. Bagaimana menciptakan pimpinan kita? Karena ketika di negeri ini kayak di Sukabumi misalkan, ketika kita di lapangan nih, ya ketemu dengan teman-teman, tidak ada yang berbicara masalah hal berkaitan dengan kondisi negara sekarang seperti itu. Terus kalau misalkan tidak dengan negara kita, dengan tanah air kita, dan siapa yang seperti itu? Kita ngelihat di negara yang mudah-mudahan di negara seperti di luar sana seperti itu. Nah, justru karena pemilihan ini ada eksekutif dan ada legislatif. Nah, kita sebagai caleg mungkin ya, caleg itu yang tugas mereka ini sebagai caleg, dan mereka ketika menjadi caleg, ketika terpilih, dia itu akan mewakili rakyatnya, seperti itu, bukan konstituennya, tapi di daerah pemilihan secara umumnya, misalkan di kota Sukabumi, kabupaten ya seperti itu. Nah, urgensinya di sana, kita harus memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat, jangan sampai mereka politik, apalagi bonus demografi, di mana Gen Z hari ini yang sangat luar biasa. Jangan sampai terkontaminasi dengan yang mungkin para pendahulu, nilai pragmatisme itu, jangan sampai mereka tertular seperti itu. Kita sebagai anak muda, khususnya mungkin
ingin memberikan hal yang mungkin jangan sampai ini terjadi. Karena banyak hal yang terus sebetulnya yang kita ataupun saya bersama-sama ya kita bisa seperti itu. Anak-anak, anak muda ketika mereka senang seni, nah harus kita arahkan seperti mereka yang senang motor harus kita arahkan, harus kita wadahi seperti itu, harus kita rangkul seperti itu. Kalau yang selama ini sudah atau yang selama ini sudah jadi emang tidak memperhatikan seperti itu? Karena memperhatikan ataupun tidak itu tidak masyarakat yang seperti kalau kami pasti objektif dong. Di hari ini dari PDI Perjuangan, Bu Hendrik dari PDI Perjuangan seperti itu. Ketika mulai orang lain otomatis ya atau objektif juga. Nah, urgensinya di sana. Kita harus memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, jangan sampai mereka apolitik ke depan. Tidak peduli lagi dengan pemilihan umum, pemilihan kades misalnya ketika di daerah, pemilihan di wilayahnya RT RW seperti itu. Karena bagaimanapun juga negara kita ya ada campur tangan politik dan kita pun bergulir di politik, ada politik, ya kan? Ada politik sosial, semua. Jadi politik. Jadi kalau misalkan teman-teman yang di luar sana udah apolitik, yang mau dibawa kita pun kemana air kita seperti itu. Kita yang ada skop sayang dengan sekabuminya untuk bisa mencintai, merawat, karena bicara masalah pembangunan, bicara masalah pembangunan ketika tol masuk Sukabumi seperti itu, apakah kita siap dengan budaya yang akan nanti kita hadapi seperti itu. Nah, pun harus kita pikirkan bersama ke depan masa pemberdayaan muda, khususnya tentang masalah teman-teman yang yang senang seni harus kita arahkan, jangan sampai ya kita dengar cerita yang tidak mengenakan di luar sana gitu. Itu harus kita harus kita dorong untuk mereka punya hal yang bisa mereka ekspresikan seperti, tapi dalam nilai positif seperti itu. Nah, khususnya di PDI Perjuangan kita sangat peduli hal itu. Harus kita berkolaborasi dengan daerah-daerah ataupun yang ada di wilayah masing-masing, bagaimana bisa menciptakan di wilayahnya itu rukun aman. Apalagi ketika pemilihan nanti, mudah-mudahan wilayah animo, antusias masyarakat itu di angka 100,1% harusnya. Harapan kami seperti itu, jangan sampai ada gitu. Ya mungkin itu kita ujiannya di sana. Kita harus pendidikan politik kepada masyarakat, jangan sampai apa yang sudah dilakukan pendahulu itu ya dilakukan pun ya terjadi lagi era sekarang. Jadi sekarang nyala juga tetap kekeh ingin memperjuangkan pendidikan gitu ke masyarakat. Salah satunya itu. Karena gini, pasti kalau sedikit karena gini, kita nih keliling gitu, banyak yang bicara kan visi dan misi. Lu visi dan misinya apa? Gitu kan. Kita harus melihat kita eksekutif apa legislatif gitu. Tugas yang mengeluarkan visi dan misi itu nanti agak Eksekutif ya. pilih dan dari dalam
ada visi dan misi DPRD misalkan, seperti itu. Bukan perorangan, seperti kalau kita sifatnya memperjuangkan di mana kegelisahan yang sudah kita serap aspirasi di lapangan itu akan kita suarakan nanti ke depan. Seperti itu. Terus berkaitan dengan kondisi kebetulan di Kota Sukabumi ini ada 35 perwakilan. Nah, salah satunya ada PD Perjuangan. Ada 4 kursi. Nah, harapan kami mudah-mudahan kita bisa menambah kursi di Kota Sukabumi, dan salah satunya Harapannya. ya Oke. Itulah sepanjang-panjang itu ya alasannya kenapa mereka mau menyalonkan atau ikut dalam pertempuran 2024 sekarang. Kang Hendri, tingkat padat bagaimana perpolitikan Kabupaten Sukabumi melalui kacamata Kang Hendri? Sudah ngeri ya Kang, Hendri. sudah ngeri. Karena itu tadi transaksional sangat tinggi, apatisme, pragmatisme, ya seperti itu kondisinya sekarang. Dan isu-isu itu dengan berbagai macam cara lah, gitu ya, isu-isu mendegradasi karakter maupun sebagai suatu organisasi politiknya, partainya ataupun juga calegnya. Jadi sudah ngeri lah. Baik persaingannya juga. Persaingannya pasti, karena kami kalau dapil 3 sih sedikit lebih hot ya, lebih hot karena memang kami di sana ada memperebutkan 9 kursi. 9 kursi kemarin itu 2009, 2014 kami pemenang dapil 3. Jadi memperoleh lah. 2019 kami kesusul tuh sama Gerindra, tapi selisihnya ya nggak begitu. Nah sekarang mudah-mudahan kita bisa jadi pemenang lagi. Oke. Gitu kan. Perpolitikan Kota Sukabumi di kacamata Anggi. Jadi di dapil atau di kota nih? Kota. Di kota. Ya, sangat luar biasa sih, Nganggul ya. Di Kota Sukabumi ini dengan banyak budaya yang ada di 7 kecamatan seperti itu. Tapi kalau diimpit ya, mungkin di daerah pemilihan nih, di dapil 3 Kecamatan Gunung Puyuh Porudoyo ada beberapa etnis di sana, gitu kan. Bagaimana cara bisa kita diterima dan bagaimana kita bisa menerima juga aspirasi-aspirasi yang mungkin kita di lapangan yang sudah kita lalui. Nah, ini akan jadi catatan-catatan besar kita seperti itu. Karena ini modal kalau misalkan kita tidak turun ke bawah, kita kondisi di lapangan, kondisi masyarakat itu seperti apa? Itu maka. Oke siap. Oke. Berarti itu produsen ngeskikian aja. Oke, di sesi terakhir ini silakan promokan diri akang-akang sendiri. Kenapa masyarakat Kabupaten Dapil 3 harus memilih Kang Hendri? Baik para pemirsa Widal TV, saya Hendri Wijanarko, caleg dari PDI Perjuangan nomor urut 1, Kecamatan Caringin, Cantayan, Cibadak, Nagrak, Cikembar, dan Cikidal, memohon doa dan dukungannya kepada masyarakat agar yang tadi sudah disampaikan harapannya supaya bisa menjadi suatu terobosan anak muda berkarya yang tentunya harus peduli terhadap satu kesehatan, kewirausahaan harus didorong, dan juga transparansi yang paling utama. Jangan sampai kita mengulang-ulang lagi kesalahan yang sama. Kabita kanu saharitaeun hanya untuk
diiming-iming 1 hari untuk kita menderita selama 5 tahun. Begitu, mudah-mudahan abdi dipercanten, pami insyaallah abdi di janten anggota legislatif dari dapil 3 pasti akan sering keliling turun ke bawah. Begitu, hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sip. Gi, mana? Ya, terima kasih. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Andi Purwanto, budak gondrong. Kebetulan saya berangkat dari perjuangan di daerah pemilihan 3, Kecamatan Gunung Puyuh dan Warudoyo. Kebetulan saya dikasih amanah di tahun 2024 sekarang maju di nomor urut 4. Kami minta doa dan dukungannya khususnya masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Warudoyo. Mudah-mudahan ada satu hal yang mungkin bisa kami dapat di daerah pemilihan 3 ini, yaitu aspirasi yang selama ini kami dapat, ini kita bisa perjuangkan. Kita bisa perjuangkan bersama, dan khususnya kami titip salam juga untuk mungkin Ibu Megawati juga yang hari ini ulang tahun yang ke-77 tahun. Semoga beliau diberikan kesehatan selalu dan semoga PDI Perjuangan ke depan semakin jaya. Salam perjuangan, merdeka. Merdeka. Oke. Baraya, itulah emang kalau ngomongin politik dan perkembangan perpolitikan Kota Kabupaten Sukabumi tidak cukup 1 jam ya. Tapi emang durasi yang diberikan oleh produser segitu katanya. Jangan lebih dan jangan banyak-banyak, harus to the point katanya. Tapi fun fact, Baraya Widal, ini orang bertiga di sini semuanya sama ujung-ujungnya ya. Yang ini Eskom, yang ini Eskom, saya juga Eskom. Cuman yang bedanya saya itu Eskomnya sarjana Kokom sih. Ini sama S1-nya semua Eskom. Jadi sebenarnya tadi ngobrol anak-anak Eskom tapi tidak menyentuh Komkumnya. Mungkin kita lain kali kita akan berbicara lagi, ngobrol lagi yang menyangkut profesi kita maksudnya. Akan kita. Baraya, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Widal Group Company yang terdiri dari Dewa Konsultan, World Gallery Manakara, Amanco, Ujang Group, GRT Variasi, Tia Record, Butik Ban, Seblak Keramat, RH Catering, Optik Siliwangi Group, dan Kang Kobra, salah satu yang baru nih, salah satu pendukung yang baru ya, yang selalu membawakan rokok tiap kita take syuting. Acara ini terselenggara kerjasama antara Widal Creative Media bersama Lucky Kamera. Semoga apa yang kita bincangkan, Baraya bisa mengambil poin-poin yang bisa membantu dalam kehidupan dan mengambil poin-poin yang bagaimana Anda itu akan milih nanti tanggal 14 Februari. Apakah mereka layak untuk ke Baraya pilih? Balik lagi ke Baraya. Tapi menurut saya pribadi mereka layak. Karena mereka muda, punya misi visioner ke depan untuk masyarakat lebih baik. Terima kasih Kang Henry atau nuhun lengkap. Semoga apa yang dicita-citakan diridhoi Allah Subhanahu wa taala dengan jalan yang lancar, aman, tenang, dan tetap berjuang untuk masyarakat kecil. Baraya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di episode berikutnya. Salam Widal.